Assalamualaikum Bu Asia. Waalaikumsalam Bu Sisi. Selamat pagi. Pagi Bu Sisi. Gimana kabarnya Bu Asia? Sangat baik Bu Sisi, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah juga ya. Puji syukur kepada Allah. Hari ini kita masih ketemu lagi. Oh ya, Bu Asia, menindaklanjuti apa yang Bu Asia sampaikan kemarin tentang kucing yang akan Bu Asia sampaikan bersama Bu Wanti. Bu Asia, Iya Bu, sudah ada beberapa persiapan yang akan saya lakukan dengan Bu Wanti nanti. gitu ya. Mau tanya juga nih, apa yang ingin Bu Asia fokuskan nanti pada sisi kucing ini Bu Asia? Saya sudah membuat beberapa pertanyaan dengan mengenai tujuannya. Saya juga akan fokus untuk menciptakan suasana yang sangat mendukung agar nanti Bu Wanti bisa menjawab semua permasalahannya dengan solusinya. Bagus sekali. Sekedar mengingatkan lagi Bu Asia, takut lupa ya. Nanti ketika melakukan coaching jangan lupa Bu Asia harus mengacu pada rubrik penilaian, terus terutama pada aspek hadiran Bu Asia. Juga Bu Asia harus menjadi pendengar yang aktif dan usahakan nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya nanti apa yang Bu Aisyah gali dari Bu Wanti nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal Bu Aisyah ya. Siap Bu Susi, nanti saya akan membuat pertanyaan yang nantinya Bu Wanti bisa menjawab semua pertanyaan itu sekaligus solusinya agar semua permasalahan yang Bu Wanti hadapi itu dapat diselesaikan semuanya. Luar biasa. Baik Bu Asia, untuk mempersingkat waktu, monggo saya persilakan Bu Asia menuju tempat coaching dan semoga coaching yang akan Bu Asia lakukan hari ini sukses. Terima kasih banyak Bu Susi. Sami-sami. Monggo Bu Asia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Susi. Assalamualaikum Bu Wanti. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Bagaimana persiapannya untuk melakukan coaching kepada Bu Susi, Bu Wanti? Alhamdulillah persiapannya sampai sejauh ini saya akan berusaha menyiapkan dengan sebaik mungkin Bu Aisyah. Baik, ini sangat baik Bu ya. Lalu apa yang tujuannya yang harus dilakukan ini Bu Wanti agar nanti Bu Susi lebih nyaman? Iya, untuk tujuannya Bu Aisyah nantinya saya tuh bisa memahami permasalahan yang Bu Susi hadapi dan nantinya Bu Susi bisa mencari solusi dari permasalahannya itu Bu Aisyah. Seperti itu mungkin nanti yang akan saya lakukan kepada Bu Susi. Sangat bagus Bu Wanti. Jangan lupa Bu Wanti untuk selalu mengacu pada rubrik penilaian, terutama aspek kehadirannya, dan usahakan itu nanti berperan aktif sehingga permasalahan-permasalahan yang Bu Susi alami itu dapat terselesaikan semuanya. Baik Bu Aisyah, saya akan mencobanya nanti. Baik. Sampai ketemu lagi Bu Wanti. Baik Bu Aisyah, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Indrati. Selamat pagi Bu Wanti. Bagaimana Bu kabar hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan baik. Ibu Wanti sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya Bu. Oke Bu, terkait jadwal Bu Indrati mau mengadakan coaching dengan Bu Siti Aisyah, sejauh manakah Bu persiapan Bu Indrati yang akan Ibu lakukan dalam coaching nanti? Alhamdulillah Bu Wanti, saya sudah melakukan persiapan sedemikian mungkin. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terbuka untuk membantu coaching saya dalam menggali lebih dalam mengenai tujuan dari coaching ini.
hari ini juga Ibu. Bu Indrati, terkait tadi kegiatan Kuci Ibu, nantinya apa yang menjadi fokus Bu Indrati kepada Bu Aisyah? Ya Bu Wanti, saya ini pada kucing kali ini saya akan memfokuskan untuk menciptakan suasana yang aman dan mendukung agar kucing saya merasa nyaman untuk berbagi tentang permasalahannya, dan juga nanti tujuannya supaya bisa kucing saya itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan tersebut berdasarkan pancingan-pancingan pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan Ibu Wanti. Seperti itu ya Bu, nantinya yang akan Bu Indrati lakukan kepada Bu Betul. Aisyah. Baik Bu, jangan lupa juga nanti Bu Indrati rubrik-rubrik dari penilaian juga jangan sampai lupa ya Bu, dan juga kehadiran Bu, presentasinya Bu diharapkan bisa sepenuhnya. Mungkin itu saja Bu yang perlu saya sampaikan di sini, kurang lebihnya monggo Bu Indrati bisa melanjutkan sesi puji dengan Bu Siti Aisyah. Bu Wanti, terima kasih sudah diingatkan dan terima kasih atas masukannya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kucing ini sebaik mungkin Ibu. Baik Bu Indrati, semangat dan semoga lancar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Wanti? Alhamdulillah, hari ini kabar saya sehat-sehat selalu. Alhamdulillah ya Bu. Saya lihat Bu Wanti ini tidak seperti biasanya, ada wajah-wajah muram nih. Ada apa ini Bu Wanti nih? Terlihat nggak Bu kalau saya lihat kalau berubah Bu? Biasanya kan Bu Wanti selalu ceria. Ya, betul sekali Bu. Kalau boleh saya mau bercerita, Bu Aisyah mau mendengar. Bu, monggo diceritakan agar cerianya Bu Wanti kembali lagi. Ini Bu, saya punya apa ya? Punya sesuatu yang mengganggu di pikiran saya Bu, ada apa ya? Di sekolah terutama Bu, ini yang saya hadapi Bu Aisyah. Begini Bu, murid saya, kebetulan saya kan pindah di sekolah baru dan saya tuh sebagai wali kelas di kelas 6 Bu. Nah ini murid saya ini, ada 2 murid saya yang tidak bisa saya kontrol Bu. Dia tuh apa, liar gitu loh Bu, lari-lari ketika saya menyampaikan pembelajaran. Murid 2 murid ini berkeliaran gitu Bu, buatan anteng di tempat duduknya. Tidak mau diam gitu. Iya, tidak mau diam, berkeliaran seperti itu Bu. Nah, apa mungkin karena saya itu guru baru ya Bu, mereka seperti itu, atau gimana ya Bu menurut Bu Aisyah? Bisa jadi Bu, itu siswa itu ingin pengenalan tetapi caranya mungkin tidak tepat Bu, karena memang siswa yang belum bisa beradaptasi itu biasanya masih mencari perhatian. Mungkin bisa dipancing oleh Bu Wanti untuk pendekatan atau bagaimana Bu? Begini Bu, ketika saya menyampaikan pembelajaran yang berupa proyek Bu, hasilnya berupa project gitu, mereka itu apa, aktif gitu Bu, mengerjakan dia aktif. Tapi ketika saya hanya menyampaikan materi saja, hanya ngomong, itu menurut saya ini tidak mendengarkan seperti itu Bu Aisyah. Berarti sudah ada solusi nih Bu, berarti mereka itu suka dengan teknik yang Bu Wanti lakukan. Cuman ketika sudah selesai, mereka bangkit lagi dengan perhatiannya mereka. Mungkin bisa dikasih tugas tambahan agar mereka bisa diem dan tidak mengganggu yang lain, tidak mencari perhatian. Itu ya. Caranya bagaimana itu Bu Wanti? Bu Wanti mungkin ada ide untuk mencari tambahan soal-soal ya, atau apa untuk praktek-praktek yang menghasilkan produk lagi mungkin yang tidak sama agar mereka tidak bosan. Mungkin Bu, saya akan mencoba mencari media pembelajaran yang lebih menarik untuk mereka gitu, sehingga mereka lebih aktif lagi dalam melakukan kegiatan Bu. Sangat bagus Bu. Jadi nanti bisa mengacu mereka tidak mengganggu teman-temannya yang lain.
mungkin dengan begitu mereka lebih mengenal Bu Wanti lebih dalam lagi, sehingga mereka tidak merecehkan ketika pembelajaran dimulai. Nah, kapan kegiatan itu akan dilakukan oleh Bu Wanti? Ini Bu, kegiatan ini kan saya masuk di kelas ini setiap hari Rabu Bu untuk pembelajaran IPAS ini Bu. Jadi nanti akan saya lakukan di hari Rabu itu Bu. Saya akan mencoba memberikan media pembelajaran lain supaya anak-anak ini lebih menarik utamanya untuk dua anak ini Bu. Seperti itu. Hebat Bu Wanti ya. Jadi mudah-mudahan terrealisasi dengan baik ya Bu. Jadi apa nih yang kita dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Wanti? Alhamdulillah Bu, setelah saya menyampaikan unek-unek saya ke Bu Aisyah, saya menjadi lebih lega dan lebih apa nih Bu, sudah ada di angan-angan saya mau apa gitu nanti ke Sudah ada depannya. gambaran. Nggih, sudah ada gambaran. Alhamdulillah ya Bu. Mungkin ada yang bisa saya bantu lagi nih Bu Wanti? Untuk sementara cukup ini saja mungkin Bu. Terima kasih Mudah-mudahan ya. tidak ada permasalahan yang lebih dan lebih lagi. Betul sekali Bu Itu Aisyah. juga mudah-mudahan terrealisasi dengan baik. Baik Ibu, karena tidak ada lagi yang kita mau bicarakan, kita bisa bertemu di akhir pekan untuk bincang-bincang yang lain ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Wanti. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam Bu Susi. apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Susi. Sesuai apa yang Bu Aisyah sampaikan ke saya kemarin siang, Ibu. saya ingin menindaklanjutinya hari ini nih Bu Aisyah. Ini Bu, ada unek-unek di hati saya Bu, makanya saya buat janji nih Bu Susi. Bu Susi soalnya sibuk sekali ya Bu. Iya itu. Tapi jujur saja Bu Aisyah, saya merasa senang Bu Aisyah bisa ada keinginan untuk menyampaikan unek-unek Bu Aisyah hari ini dan saya siap untuk menjadi Terima pendengarnya. kasih sekali nih Bu Susi. Ini Bu Susi mengenai peserta didik saya nih Bu Iya, Susi. iya. Ketika masuk di kelas, mereka itu biasanya sering tidak ikut mata pelajaran. Jadi mereka itu suka main-main sendiri, suka memang sengaja untuk terlambat sekolah gitu Bu Susi. Ini saya bikin pusing kalau setiap hari harus menghadapi siswa-siswa yang seperti itu. Benar sekali. Memang kalau kita sebagai guru murid tidak bisa terkondisikan dengan rapi dan tertib, memang kita pusing ya Bu Aisyah. Baik, kita langsung masuk saja ya Bu Aisyah ke sesi curhat-curhatan kita hari ini. Apa sih yang ingin Bu Aisyah capek hari ini? Kemudian tadi itu kan tantangan, merupakan tantangan terbesar dari Bu Aisyah. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching hari ini untuk mengawali sesi coaching hari ini Bu Aisyah? Yang pasti Bu Susi, saya ingin semua permasalahan saya ini ada solusinya. Terus bagaimana kedepannya nanti anak-anak saya itu bisa ceria, bisa mengikuti mata pelajaran seperti biasa, bisa disiplin dan mereka dapat membaur dengan temannya, tidak selalu mencari sesuatu hal yang bikin saya naik darah ini Bu. Ya, jadi intinya Bu Aisyah ingin merubah situasi dari pembelajaran di kelas yang tidak terkendali menjadi kondusif gitu ya Bu Aisyah. Intinya Bu Aisyah merasa tidak nyaman ketika harus menghadapi anak-anak yang demikian ya Bu Aisyah. Saya pusing gitu kalau setiap hari harus memetakan siswa-siswa yang memang di sekolah kita itu kan sudah ada itu Bu, pembelajaran yang berdiferensiasi. Cuman kan yang pasti kalau ada satu atau dua dari mereka yang tidak bisa bersikap kondusif, itu bisa menyebabkan pembelajaran semuanya bisa kacau gitu ya, sesuai harapan. Iya benar. Terus kira-kira kalau dari Bu Aisyah sendiri, adakah kira-kira harapan-harapan atau rancangan dari Bu Aisyah untuk menjadikan kendala-kendala dan hambatan itu menjadi lebih kondusif sesuai harapan Bu Aisyah? Mungkin nanti yang akan saya lakukan adalah pendekatan gitu, karena dilihat dari
faktor-faktor lingkungan mereka, dilihat dari teman-teman di luar sekolah, itu pastinya yang membuat mereka itu sangat ingin bebas Bu. Maksudnya itu kalau disuruh sekolah mereka hanya ingin bermain saja, dan kurangnya perhatian Bu dari keluarga, karena dari mereka yang biasa membuat masalah seperti itu kebanyakan broken home. Jadi mereka hanya tinggal sama nenek atau sama kakak saja, yang pasti itu mereka sekolahnya sudah tidak terkontrol. Jadi nanti saya akan membuat pendekatan dengan memanggilnya dan bicara dari hati ke hati dan menyentuh hati mereka, supaya mereka bisa sadar dan bisa kondusif untuk mengikuti mata pelajaran yang saya ambil. Luar biasa Bu Aisyah, sudah terpikirkan dengan secermat itu ya Bu Aisyah. Selanjutnya Bu Aisyah ini kan sudah punya rancangan nih. Kira-kira kapan Bu Aisyah mulai melaksanakan aksi dari rancangan Bu Aisyah ini terhadap murid-murid? Secepat mungkin Bu, dalam minggu ini akan saya terapkan. Soalnya kalau terlalu lama mereka tidak mengikuti mata pelajaran saya dengan baik Bu. Jadi secepat mungkin agar mereka kondusif. Sekali Bu Aisyah, luar biasa. Saya sangat salut nih dengan Bu Aisyah, dengan semangatnya. Selanjutnya Bu Aisyah, untuk menjalankan rancangan aksi dari Bu Aisyah ini, apakah ada pihak-pihak lain Bu Aisyah, misalnya teman sejawat atau kepala sekolah yang bisa Bu Aisyah libatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Harus Bu, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dulu mengenai pendekatan ini. Lalu saya juga mau meminta pendapat dan saran juga dari teman sejawat. Soalnya dari sekolah tidak hanya saya Bu yang seperti itu di dalam pembelajaran. Ada beberapa teman mengajar saya yang memang siswa itu bertindak seperti itu. Jadi pendekatan sekali tembak, semua mapel selesai. Luar biasa Bu Aisyah, saya salut banget dengan semangatnya ini loh, yang saya selalu ingin mencari solusi bareng sama Bu Aisyah ini, luar biasa. Selanjutnya Bu Aisyah, misalnya dalam Bu Aisyah nanti merencanakan aksi itu ada hasil yang belum terlihat, kira-kira apa yang akan Bu Aisyah lakukan? Saya akan terus mencoba Bu, karena kalau tidak mencoba kita tidak akan tahu hasilnya. Saya akan bersikap ekstra sabar karena memang ini permasalahan yang sangat rumit ya Bu, karena ini mengenai keseharian mereka di rumah. Kalau keseharian mereka di sekolah, apa kata kita? Jadi kita bisa mengaturnya. Jadi karena ini berkenaan dengan keseharian mereka di rumah dan kita hanya bisa memantau lewat sekolah saja, jadi kita tidak bisa memprediksi mereka itu bisa sembuh. Selamat siang Bu Indrati. Selamat siang Bu Wanti. Gimana Bu kabar hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bu Wanti gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Iya Bu, kok hari ini sepertinya agak nggak sumringah ini Bu, bukan seperti biasanya. Ada apa ini Bu? Anggi Bu Wanti, seperti yang saya sampaikan kemarin, saya minta waktu untuk Bu Wanti melakukan ngobrol dengan saya Bu. Saya ada permasalahan tentang pembelajaran di kelas saya Bu. Jadi saya ingin ngobrol sama Bu Wanti. Boleh Bu, monggo kalau mau bercerita. Saya pasti senang sekali mendengarkan. Terima kasih Bu Wanti. Monggo Bu, saya cerita. Jadi gini Bu Wanti, saya itu kan barusan melaksanakan kurikulum merdeka, dan kebetulan saya itu kan belum mendapatkan sosialisasi sama sekali. Jadi saya ditunjuk menjadi guru kelas 5 dan harus melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka, sedangkan saya ini Bu Wanti masih nol tentang pengetahuan tentang kurikulum merdeka yang akan saya berlakukan ke murid saya di tahun ajaran baru ini. Seperti itu nggih Bu permasalahan. Kira-kira apa yang sudah Bu Indrati lakukan selama ini Bu?
terus terang Bu Wanti, meskipun saya itu dalam keadaan bingung dan buta tentang kurikulum merdeka, terus terang kan saya harus tetap melaksanakan pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka itu. Dari situlah saya itu mencoba mencari pengetahuan tentang kurikulum merdeka, meskipun itu lewat teman sejawat atau dari media sosial atau bertanya ke pengawas. Saya tidak kenal menyerah, saya karena saya pengen tahu dan ingin melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka itu dengan baik dan benar. Baik Bu, jadi selama ini yang Bu Indrati lakukan sudah mencari solusi itu ke Bapak pengawas seperti itu, kemudian juga sudah mencari artikel-artikel, juga mengikuti seminar seperti itu kan nggih Bu yang sudah Ibu lakukan? Nggih Bu Wanti, kalau seminar saya masih belum, saya masih mau melakukan karena saya ingin mencari apa yang sekiranya bisa menjawab dari permasalahan saya. Seminar yang saya ikuti nanti jadinya saya harapkan bisa menambah wawasan saya tentang pelaksanaan kurikulum merdeka itu Bu Wanti. Mungkin nggih Bu Indrati, dengan Bu Indrati mengikuti seminar-seminar, workshop atau juga kegiatan KKG, nantinya pengetahuan Bu Indrati tentang kurikulum merdeka ini menjadi bertambah seperti itu mungkin Bu Indrati. Kemudian kira-kira yang sudah membantu atau mendukung Bu Indrati selama ini sinten gitu, atau sudah mendapat dukungan dari siapa saja Bu Indrati? Iya Bu Wanti. Pertama saya terus terang ya juga kaget dan juga agak terbebani juga awalnya Bu Wanti ketika saya mendapatkan amanah untuk memegang kelas 5 yang pertama kali memasuki kurikulum merdeka. Pertama yang saya minta dukungan adalah kepala sekolah. Ya, jadi di situ saya kepala sekolah saya mintai untuk selalu memotivasi saya dan mendukung saya, serta saya sharing dengan teman sejawat yang sudah lebih dulu pelaksanaan kurikulum merdeka. Di sini di sekolah saya yang sudah menjalankan dan melaksanakan kurikulum merdeka adalah kelas 1 dan kelas 4 bulan. Di situ saya sharing bagaimana sih pelaksanaannya, bagaimana sih membuat rancangan modul-modulnya seperti itu. Karena itu benar-benar asing bagi saya Bu Wanti. Jauh ini Bu Indrati sudah mendapatkan pengetahuan gitu sedikit demi sedikit dari kepala sekolah, dari rekan sejawat juga seperti itu gitu. Nah, kira-kira nanti yang akan Ibu Indrati terapkan di kelas gitu atau di sekolah itu kapan gitu? Maaf Ibu, maksud Bu Wanti penerapan saya di kurikulum merdeka. Iya, di kurikulum merdekanya itu mau diterapkan kapan gitu Bu? Di semester 1 kah atau di semester 2 atau kapan Bu? Monggo. Di Bu Wanti, karena ini tahun ajaran baru dan ini tanggal 17 nanti sudah masuk ke awal pembelajaran yang sudah aktif Bu Wanti. Mau tidak mau saya harus melaksanakannya ya di tanggal masukan itu. Dan di situ saya, mumpung sekarang masih ada waktu untuk saya belajar dan memahami tentang apa-apa yang harus saya lakukan dan saya persiapkan di kurikulum merdeka itu, ya saya harus mempersiapkannya sebisa mungkin Bu Wanti, karena memang saya belum mengikuti sosialisasinya. Jadi ya pelaksanaannya nanti ya tepat nanti pas aktif pembelajaran mulai tahun ajaran baru ini Bu Wanti. Baik. Apakah ada kendala Bu selama ini dalam Bu Indrati mencari pengetahuan dalam kurikulum ini, ataukah nanti penerapannya itu bagaimana? Mungkin ada kendala. Ya, kalau kendala Ibu sejauh ini terus terang saya harus itu agak kesulitan sih memahami istilah-istilah baru peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka ini, karena berubah total itu. Di situ ternyata ada hal-hal baru yang memang tidak ada di kurikulum sebelumnya.
apa lagi Ibu. Dan istilahnya itu yang membuat saya agak kesulitan untuk. Baik Bu Indrati, dari yang sudah Bu Indrati sampaikan tadi bahwa Bu Indrati akan mengembangkan pengetahuan Bu Indrati tentang kurikulum Merdeka ini Bu Nggih, dengan melakukan pelatihan, kemudian workshop, dan juga akan mendapatkan mencari itu dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat nggih Bu, sangat baik sekali. Dan mudah-mudahan nantinya Bu Indrati juga dapat mencari referensi lain Bu, selain yang sudah Ibu sebutkan seperti tadi. Ya. Dan untuk Bu Aisyah, kesabaran penuh ya Bu yang Ibu butuhkan untuk menghadapi peserta didik di kelas ini ya Bu. Mudah-mudahan Bu Aisyah selalu sabar dalam menghadapi Amin Bu. peserta didik ini Bu, karena memang tugas kita sebagai pendidik harus harus ekstra sabar menghadapi beragam permasalahan dan juga sifat karakter dari anak didik kita nih Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan kita menjadi pendidik yang dirindukan anak-anak didik kita. Harus dan Bu, amin ya. Semoga. Baik, cukup sekian ya Bu percakapan kita hari ini, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan seperti itu. Terima kasih Bu Indrati, terima kasih Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wanti. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Bagaimana nih hasil yang didapat dari coachingnya Bu Wanti dengan Bu Susi tadi? Alhamdulillah coaching saya dengan Bu Indrati tadi tidak ada masalah Bu, sepertinya Bu. Saya mengamati tadi pada saat coaching itu semua sudah sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk. Sangat baik sekali ya Bu Wanti. Lalu tadi juga ada rencana tindak lanjut dari apa yang Bu Wanti kucingkan dengan Bu Susi. Kalau boleh tahu itu bagaimana nih hasilnya Bu Wanti? Selamat siang Bu Indrati, Bu Aisyah. Selamat siang Bu Wanti. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik Bu. Baik Bu Indrati, setelah tadi melakukan uji dengan Bu Siti Aisyah, bagaimana nih menurut Bu Indrati dalam sesi coach tadi? Alhamdulillah coaching yang saya lakukan sama Bu Aisyah berjalan lancar Bu Wanti, berjalan baik dan lancar. Wabarakatuh. Selamat siang Bu Aisyah dan Bu Wanti. Selamat siang Bu Susi. Apa kabar semuanya? Baik Bu. Alhamdulillah ya Bu, kita masih bisa bertemu hari ini dalam keadaan sehat. Baik Ibu, saya mau bertanya. Tadi kan sudah melaksanakan coaching dan tadi saya sudah mengamati percakapan antara Bu Aisyah dan Bu Wanti dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Wanti. Ngaten nggih Ibu-ibu. Oke Bu. Selanjutnya saya mau bertanya dulu nih kepada Bu Aisyah. Bu Aisyah, berkaitan dengan pelaksanaan coaching tadi, bagaimana perasaan Bu Aisyah saat melaksanakan sesi coaching tadi bersama Bu Wanti? Perasaan saya cukup senang Bu dapat meng-coaching Bu Wanti, dan Bu Wanti juga dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Gitu ya. Jadi intinya Bu Aisyah telah melaksanakan dan melakukan sesi yang ada. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Bu Aisyah nih. Apakah menurut Bu Aisyah sudah merasa telah menerapkan ketiga kompetensi inti dari pelaksanaan coaching ini dengan baik Bu Aisyah? Saya merasa sudah cukup baik dari Bu, dan saya sudah menerapkan 3 kompetensi yang tadi sudah dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada Bu Wanti, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu dapat menggali dari akar masalah yang Bu Wanti ada di sekolahnya. Itu permasalahannya. Luar biasa, hebat sekali ya Bu Aisyah. Terima kasih
Bu Wanti. Saya mau tanya nggih. Boleh. Bagaimana Bu Wanti? Apakah Bu Wanti tadi sudah merasa terbantu dengan pertanyaan yang disampaikan dalam proses coaching tadi bersama Bu Aisyah? Baik Bu Indrati, setelah saya tadi mendapatkan coach dari Bu Aisyah, Ya. saya merasa lebih lega Bu, dan lebih apa nih? Lebih itu saya menemukan bagaimana nanti cara saya untuk mengatasi peserta didik saya itu. Jadi saya punya gambaran Bu, bagaimana kedepannya saya mengatasi murid saya ini. Seperti itu Bu Indrati. Pertanyaan kedua Bu. Baik. Apa manfaat coaching ini bagi Bu Wanti sendiri sebagai guru yang tadi mengalami masalah di pembelajaran? Itu tadi Bu, saya mendapatkan gambaran gitu Bu. Setelah melakukan tes tadi saya mendapatkan gambaran, oh murid saya itu harus diapakan, seperti itu setelah saya melakukan coaching nih Bu. Seperti itu. Kedepannya mungkin saya akan lebih memberikan pembelajaran yang menarik lagi bagi siswa saya, dan juga saya menyiapkan media pembelajaran itu Bu, yang lebih menarik lagi lah, seperti itu. Jadi intinya untuk lebih meningkatkan konsentrasi dan kefokusan anak-anak terhadap materi yang Ibu sampaikan di kelas. Demikian ya. Betul sekali Bu. Baik, terima kasih Bu Wanti dan Bu Aisyah. Untuk terakhir kalinya, saya ingin memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah Ibu Aisyah dan Ibu lakukan, Bu Wanti lakukan di session proses coaching ini. Tadi saya amati ya proses coaching antara Bu Wanti dan Bu Aisyah. Dari Bu Aisyah sendiri, saya menemukan kekuatan Bu Aisyah dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Wanti, sehingga Bu Wanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Aisyah, dan akhirnya di dalam proses pertanyaan itu akhirnya muncul ide-ide untuk menyelesaikan masalah atau solusi yang timbul dalam pembelajaran Bu Wanti secara berproses. Luar biasa Bu Aisyah, tetap dipertahankan ya. Ya Bu Susi, terima kasih. Selanjutnya untuk Bu Wanti, tadi setelah saya amati, Bu Wanti itu sebagai guru yang mengalami permasalahan di kelas, Bu Wanti juga luar biasa. Kekuatan yang saya temukan dalam jawaban-jawaban Bu Wanti tadi adalah Bu Wanti adalah seorang pembelajar yang selalu berinovasi, kreatif, dan selalu sosok yang bersemangat tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari anak-anak tadi. Dan akhirnya saya berkeinginan dan berharap penuh apa yang sudah Bu Wanti tadi sampaikan kepada Bu Aisyah bisa terwujud dan berhasil sesuai ekspektasinya dari Bu Wanti. Sukses selalu Bu Wanti, sukses selalu Bu Aisyah. Terima kasih. Harapan saya semoga sesi sharing-sharing seperti ini tetap kita lanjutkan, dan selalu kita biasakan sesi seperti ini, tanya jawab dan saling memberi masukan untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga apa-apa yang menjadi kendala baik dalam pembelajaran maupun dalam hal apapun yang bisa meningkatkan semangat dan kemajuan kita, ayo kita demikian ya. Baik Bu Aisyah, karena waktunya sudah siang, saya mohon undur diri, saya akhiri percakapan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indrati. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam, Bu Wanti. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
Baik Bu Indrati, dalam sesi coaching tadi bagaimana nih perasaan Bu Indrati? Perasaan saya Bu, saya merasa cukup senang karena coaching yang saya lakukan bersama Bu Aisyah tadi berjalan dengan baik dan Apakah 3 kompetensi inti sudah Bu Indrati terapkan? ya, alhamdulillah sudah. Namun mungkin ya Bu ya, saya di situ bisa lebih fokus, lebih bervariasi dalam mengajukan pertanyaan. Kemudian saya di situ juga mencoba lebih fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang menggali dari akar permasalahan dari Bu Asia. Seperti itu ya Bu. Baik Bu Aisyah sendiri, apakah dari sesi coaching ini Bu Aisyah mendapatkan manfaat Bu? Pastinya Bu, dari sesi coaching yang dilakukan tadi saya dengan Bu Susi sangat banyak manfaatnya. Saya jadi banyak belajar tentang arti kesabaran. Lalu yang kedua, saya belajar mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu. Seperti itu ya Bu. Jadi dalam sesi coach dan coach ini sudah mendapatkan, Bu Aisyah sudah mendapatkan solusi nggak ya dari permasalahannya Bu? Ini sudah dapat. Aisyah. Alhamdulillah. Baik Bu Susi dan Bu Aisyah, mungkin sampai di sini dulu percakapan kita. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya nggih Bu.